Selamat siang, Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Panitia EBC Buddhist Fellowship Singapura untuk mengisi Dhamma Talk pada siang hari ini dengan tema jodoh, karma, atau pilihan. Ya, mari kita pahami terlebih dahulu. Jodoh itu sangat erat kaitannya dengan karma. Pada kehidupan kita saat ini, semua orang yang berada di sekitar kita itu tidak luput dari keterkaitan karma dengan kita. Seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak, adik, sepupu, dan lain-lain. Teman-teman kita, bahkan pasangan hidup kita, semua pasti ada hubungannya karmanya dengan kita. Ada hubungan yang tidak bisa kita pilih. Seperti di mana kita lahir, orang tuanya siapa, saudaranya siapa, siapa yang nantinya akan menjadi anak kita, dan lain-lain. Itu proses karma. Tetapi ada juga hubungan yang bisa kita pilih. Seperti dengan siapa kita mau bergaul atau berteman, di lingkungan yang seperti apa, lalu dengan siapa kita nanti memilih yang untuk jadi pasangan kita. Terus juga kita itu pada dasarnya semua saling berkaitan dengan karma sendiri. Seperti dalam perenungan di Parita Abhinha Pacawekana yang berbunyi, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dan tergantung dengan perbuatanku sendiri. Nah, umumnya tujuan hidup umat awam pastinya ingin mendapat kebahagiaan dalam kehidupannya. Salah satu kebahagiaan yaitu dalam hidup berumah tangga. Dalam hal ini, pilihan adalah penentu awalnya. Barulah ada karma yang mempengaruhi di balik pilihan tersebut. Oleh sebab itu, kesabaran dibutuhkan dalam proses pemilihan pasangan hidup kita. Menurut pandangan di dalam agama Buddha, dikatakan ada 4 syarat kesamaan yang harus dimiliki dalam suatu hubungan agar ideal dan langgeng. Pertama, sama sadar. Sama-sama memiliki keyakinan yang didasari oleh pikiran dan pandangan yang benar. Salah satunya mengenai pemahaman prinsip hukum karma. Jadi kalau si ceweknya paham nih, walaupun sama-sama Buddhis, dia paham tentang hukum karma. Tapi si pasangan cowoknya sangat awam sekali, aduh saya nggak ngerti. Tapi kalau masih ada si cowoknya, oh mau dong, saya mau belajar, saya mau tahu gimana. Nah, itu bisa bertahap-tahap dikondisikan. Kemudian mengenai samasila. Samasila ini memiliki kemoralan yang sesuai dengan Pancasila Buddhis. Yang kita ketahui dalam Pancasila Buddhis ada 5 sila. Tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan kata kasar, kata kotor, berbohong, memfitnah, mencela, atau apapun yang dilakukan karma buruk melalui ucapan. Dan terakhir, tidak meminum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Karena apa? Karena kalau terutama pelanggaran sila kelima dilakukan dalam meminum minuman yang memabukkan, itu pasti kalau mabuk bisa melakukan
pelanggaran ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk meminum minuman yang berlebihan. Kalau sekedarnya atau apabila ada pesta yang harus ada minum gitu ya sewajarnya aja, tidak berlebihan. Terus kemudian sama jaga, memiliki kedermawanan atau kemurahan hati yang sama. Nah, di situ maksudnya memiliki kedermawanan atau kemurahan hati yang sama seperti kita misalnya kita sebagai cewek seneng nih berbuat baik, berdana, sedangkan pihak cowoknya selalu berusaha nahan-nahan, janganlah, karena kita harus hemat begini-begini, tapi sedangkan yang satunya mau berbuat baik. Nah itu sudah Jadinya nggak ribut sejalan. terus. Iya, bisa terjadi Iya. perselisihan. Hmm. Jadi usahakan memiliki kemurahan hati yang sebanding. Jadi setiap kali ada keinginan mau berdana, melakukan perbuatan baik, bisa dikomunikasikan. Misal si ceweknya saya mau berdana segini ya, terus cowoknya oh ya udah silahkan gitu. Jadi berdana kemanapun termasuk ke orang tuanya masing-masing ya saling mendukung gitu. Jadi nggak ada ngumpet-ngumpetan, nggak ada rahasia-rahasiaan. Terus terakhir sama panya, yaitu memiliki kebijaksanaan yang seimbang dalam membedakan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang baik. Apabila si ceweknya menganggap mencuri ini perbuatan yang buruk, tapi kalau misalkan menurut si cowoknya, oh nggak apa-apa kok, ini masih wajar, masih nggak apa-apa. Nah itu aja udah beda ya, gitu dari cara pemahaman itu yang simpel aja sih. Tapi kan ada banyak kejadian-kejadian ya yang perlu kita sesuaikan dengan pasangan kita dari segi kebijaksanaan. Nah, jika 4 syarat ini dimiliki dalam suatu hubungan, barulah bisa dikatakan ideal dan akan menghasilkan hubungan yang bahagia. Sebaiknya 4 syarat ini kita gali dan survei di awal terhadap calon pasangan hidup kita. Melalui proses pendekatan, terus juga kita cari tahu bibit bebet bobotnya, kebiasaannya dia. Jadi nggak ada sandiwara-sandiwara di dalam hubungan. Apa adanya, ya saya begini, kamu menerima apa adanya ya. Oke, gitu. Bukan berarti semua diumpet-umpetin. Ketika nikah semua baru ketahuan, itu yang bahaya. Gitu. Terus maka itu dikatakan tadi kita butuh kesabaran dalam memilih, bukan sebaliknya. Pilih dulu, baru disamakan. Biasanya lebih sulit, karena kita belum mengenal karakter, sifat, pemikiran, dan kualitas diri orang tersebut. Ibarat kita memilih pakaian, beli dulu baru dicoba. Ternyata nggak cocok. Nah, karena kita udah beli kan, pakaiannya juga nggak bisa ditukar, nggak bisa dibalikin. Ya udah, jadi dibuang juga nggak mungkin. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya pasangan hidup, kalau dirasa udah sejalan semuanya, baru silahkan lanjutkan. Tapi kalau memang dirasa, aduh udah nggak sejalan, tapi terus tetap dilanjutkan, jangan berharap mungkin suatu hari dia pasti berubah lah, ya udah pasti nanti dia begini-begini. Kita nggak bisa ngerubah orang, karena dalam hubungan itu butuh kecocokan dan juga butuh kesetiaan satu sama lain. Nah, ini yang saya jelaskan bagi yang punya pilihan atau mau memilih ingin hidup berumah tangga. Lalu
bagaimana bagi seseorang yang memilih untuk tidak berumah tangga? Kayak bisa juga karena takut salah pilih, ada juga kayak memang enggak, saya nggak mau berumah tangga, enjoy life aja dengan kesendirian gini. Nah, jadi orang tersebut, walaupun jodohnya ada di depan mata, jodoh sebagai pasangan, tapi dia nggak mau memilih itu, ya udah, itu tidak akan terjadi gitu. Jadi tetap aja misalkan ya udah dia ada hubungan baik sebagai teman aja atau udah jadinya masing-masing. Nah, sedangkan letak kebahagiaan bukan karena menikah atau tidak, tapi berdasarkan kualitas hidup dan perilaku kita. Karena suatu pernikahan itu kan pilihan, bukan kewajiban. Saat kita memilih sebagai hidup berumah tangga, yang tersulit adalah mempertahankan rumah tangganya itu sendiri. Karena tidak sedikit juga orang yang selalu melihat rumput tetangganya lebih hijau. Jadi, sebaiknya fokuslah dan rawat rumah rumput kita sendiri dengan baik. Dan menurut saya ada beberapa cara untuk mempertahankan rumah tangga atau suatu hubungan. Ini berdasarkan yang saya praktekkan sendiri ya. Jadi berdasarkan yang saya sudah ehipasiko. Jadi dengan kita sama-sama saling memiliki keikhlasan dalam memberi perhatian, kasih sayang, gitu. Jadi nggak ada keterpaksaan sama sekali. Kemudian saling menurunkan ego masing-masing. Karena kita sebagai pasangan, kita mempunyai pribadi yang berbeda. Terus kita nggak mungkin selalu menuntut dia seperti apa yang kita mau. Kita juga nggak mungkin ngikutin terus apa yang dia mau. Jadi kita sama-sama menurunkan ego, sama-sama memahami dia maunya seperti apa, saya maunya seperti apa, kita cari jalan tengahnya. Kemudian kita saling memberi pujian, itu dengan mengucapkan thank you, misalkan udah diambilin air, udah di ambilin barang kita yang kita ketinggalan, kita say thanks. Terus kalau kita ada melakukan kesalahan, ya say sorry gitu. Apa salahnya kita sendiri mengucapkan maaf duluan kalau kita yang salah. Jadi kalau misalkan dia salah dan dia tidak mengucapkan maaf, ya udah cukup tahu, tapi suatu hari kita bisa bilangin pelan-pelan. Kalau salah, ucapkan dong, minta maaf. Gitu. Jadi bukan berarti kita menuntut, tapi mengajarkan dia juga untuk bisa merendahkan egonya. Karena dengan dia selalu melakukan kesalahan tanpa mengucapkan maaf, berarti dia terus meninggikan egonya tanpa mau menurunkan egonya. Gitu. Kalau satunya terus tetap berasa bahwa paling benar, dia yang salah. Nah itu yang sangat bahaya. Yang lama-lama ya hubungannya menjauh. Yang satu karena nggak senang, diem, yang satu diem. Jadi apa-apa semua saling pendam. Ketika ada momen ya seperti bom atom yang meledak, itu yang bahaya. Jadi ada saatnya kita nurunin ego, memberikan pujian, say thanks, say sorry. Terus juga hindari kata-kata kasar, kata-kata negatif ketika kita sedang bertengkar. Itu sangat dihindari. Jadi ucapkan masih kata-kata yang sopan. Jadi itu yang tetap membuat hubungan kita masih terus baik-baik aja dan harmonis. Nah, perlunya juga saling keterbukaan antara satu sama lain. Kalau bisa ya jangan ada rahasia-rahasiaan. Tapi semua balik lagi nih ya ke pasangan masing-masing. Karena ada yang bisa saling menerima, ada yang tidak bisa semua menerima saling
nggak bisa saling menerima antara karakter yang berbeda ini, gitu. Yang penting jadikan komunikasi itu hal utama dalam hubungan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berubah kalau dalam dirinya memang tidak ada kemauan dan tidak ada usaha untuk berubah. Jika kita renungkan kembali, usia kita hidup di dunia ini sangat singkat. Saat ini rata-rata umur manusia adalah 75 tahun nih, maksimal. Ini pun kalau kita bisa mencapai umur maksimal. Tapi hidup kita ini kan diikuti oleh wipaka baik atau wipaka buruk, yang berbuah kapan saja dan di mana saja. Jadi untuk apa hidup dipenuhi oleh keinginan-keinginan berlebih, ego yang tinggi, ketidakpuasan, iri hati, dan lain-lain. Sehingga kita merasakan banyak penderitaan di batin dan jasmani kita. Mari kita lebih bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki saat ini. Bagi yang berumah tangga atau memiliki pasangan, saling rendah hati, saling menghargai dan menghormati sesama. Saling berpikir ingin membahagiakan satu sama lain. Saling mau mendengarkan. Seiring berjalan, bersama melakukan kebajikan apapun di setiap kesempatan, maka semuanya akan damai, tentram, bahagia. Ingat kembali janji-janji di awal pernikahan. Kenang kembali momen-momen di awal di mana cinta itu bisa bersemi. Kalau pasangan kita belum berubah, kitalah yang harus mulai duluan. Introspeksi diri kita sebelum berharap lebih untuk ke pasangan kita. Belajar menerima keadaan saat ini, fokus pada saat ini. Karena masa lalu hanya kenangan, masa depan adalah harapan. Semoga kita dapat sama-sama mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, di dalam membina suatu hubungan atau berumah tangga, juga tentunya agar keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu hubungan tetap dapat kita pertahankan hingga akhir hidup kita.